Seorang bayi yang baru berusia 5 hari mengalami infeksi parah pada matanya. Mata bayi tersebut mengeluarkan nanah yang menyebabkan matanya sampai sulit dibuka. Saat diperiksa, dokter terkejut saat penyebab infeksi mata bayi tersebut adalah bakteri penyebab infeksi menular seksual, yaitu gonore. Ketika ditelusuri, ternyata ayah sang bayi yang menularkan penyakit tersebut ke ibu sang bayi. Dan sang ayah menyembunyikan sakitnya karena takut perselingkuhannya ketahuan. Penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Ada sepasang kekasih yang sedang memasuki masa paling bahagia, sekaligus paling menegangkan hidup mereka, yaitu pernikahan. Nama mereka ini sebut saja Sinta 25 tahun dan Bimo 27 tahun. Mereka berdua ini ketemu dengan cara dijodohkan. Karena memang orang tua si Sinta sama Bimo ini cukup dekat satu sama lain. Dan setelah melewati masa pendekatan dan juga perkenalan selama setengah tahun, Sinta sama Bimo ini merasa cocok. Nah, akhirnya mereka yakin kalau mereka akan menikah. Di mata orang tua, keduanya ini dari sisi bibit, bobot, itu sangat-sangat oke. Sinta ini dikenal sebagai anak rumahan dan sederhana, cantik, keibuan, dan juga cerdas. Sementara Bimo itu betul-betul laki-laki idaman lah. Dia tuh mengayomi, ganteng, dan punya karir yang bagus. Dan gara-gara ini juga nih, para orang tua dari kedua belah pihak ini mendesak supaya kedua ini untuk segera menikah. Pokoknya sesegera mungkin lah diresmikan aja. Lagi pula ya, mereka juga mikir misalkan kelamaan pacaran nanti jatuhnya malah fitnah. Gak enak sama tetangga, begitu kata orang tuanya. Walaupun saat itu Bimo sama Sinta baru mengenal satu sama lain selama 6 bulan, mereka setuju. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menikah. Sinta ini otomatis ikut Bimo pindah ke rumah baru mereka. Baru sekitar 3 bulan mereka menikah, Sinta ini positif hamil. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh para orang tua. Sinta ini merasa sangat-sangat senang dan menjalani masa kehamilannya dengan penuh sukacita. Dia senang sekali tiap hari dia ajak ngomong anaknya, dia rawat sebaik-baiknya. Si Bimo ini juga senang, dia ngerasa gak sabar menanti kelahiran anak pertama mereka. Apalagi dokter memberitahu kalau nanti anak pertama mereka ini berjenis kelamin laki-laki. Wah, paslah, bertambahlah kebahagiaan keluarga besarnya mereka. Keluarga besar Bimo sama Sinta ini membantu mereka berdua menyiapkan kelahiran anak pertama mereka. Bisa dikatakan Sinta ini kayaknya tuh gak punya waktu untuk merasakan mellow atau gimana karena all hands on deck. Semua keluarga bersiap membantu Sinta apapun yang Sinta butuhkan. Dan begitu anak pertama mereka ini lahir, keluarga besar mereka sangat bersuka cita. Tapi sayangnya baru sekitar 5 hari bayi laki-laki tersebut hadir di dunia dan dibawa pulang, tiba-tiba aja terjadi keanehan. Sinta ini ngelihat kok mata bayi ini sering kotor ya, kayak belekan. Dan anehnya tuh walaupun berkali-kali dibersihkan, tetap aja mata bayi ini kotor terus. Ini ada apa? Dan dari mata sang bayi itu tuh terus-terusan keluar cairan berwarna kuning kehijauan yang kok baunya agak aneh, kayak bau busuk. Dan misalkan ya, makin banyak cairan yang keluar dari mata bayi si Sinta tadi, itu kan lama-lama akan mengalir di kelopak matanya. Kelopak mata itu sampai lengket dan juga bengkak sampai sulit dibuka. Karena cemas, akhirnya Sinta ini bersama Bimo membawa anak mereka ke dokter spesialis anak untuk diperiksa. Tapi saat dokter memeriksa bayi mereka, terungkaplah fakta yang sama sekali tidak mereka duga. Dari situ ketahuan kalau Bimo ini ternyata punya rahasia yang mengancam keutuhan rumah tangganya. Waktu dokter spesialis anak memeriksa bayi tersebut, dia melihat kalau kelopak mata bayi ini sulit dibuka karena ada kotoran kering berwarna kuning kehijauan dan juga kelopak mata atas bawahnya itu sama-sama bengkak. Jadi pada saat itu waktu dokter memeriksa bola matanya, dengan sabar dokter harus membersihkan kotoran di mata bayi tersebut dan ketika kelopak mata bisa dibuka, dokter melihat nih kalau bola mata si bayi ini mengalami radang yang cukup berat. Akhirnya oleh dokter diambil sedikit nih cairan di matanya itu untuk diperiksa. Dan setelah itu dokter mengajak Sinta bicara di ruang konsultasi. Dokter ini ngajak Sinta bicara 4 mata.
Awalnya dokter ini nanya soal riwayat kehamilannya Sinta. Waktu itu Sinta menjawab dengan jujur, selama kehamilan ini saya lancar-lancar aja kok. Gak ada sama sekali halangan yang berarti. Dan selama kehamilan Sinta ngaku memang beberapa kali dia mengalami keputihan ringan. Saat inilah dokter tanya lagi, keputihannya seperti apa? Coba deskripsikan. Sinta cerita, keputihan yang keluar itu warnanya agak kuningan. Kadang-kadang memang ada rasa nyeri saat dia tuh buang air kecil. Dan Sinta tuh pernah baca di internet, kalau yang namanya keputihan, infeksi saluran kemih, itu wajar dialami oleh ibu hamil. Yang namanya perubahan hormon selama kehamilan, pasti si ibu ini akan lebih rentan infeksi. Dan gara-gara ini nih, Sinta coba mengobati dirinya sendiri dengan sabun untuk membersih kewanitaan. Selain itu, untuk mengatasi infeksi saluran kencingnya tadi, Sinta itu minum jus RB yang katanya bisa mengatasi infeksi saluran kencing. Dan setelah itu Sinta tuh merasa kok keputihannya semakin membaik. Sinta itu sampai nggak berkonsultasi ke dokter karena dianggap ya udah beres lah masalahnya. Hasil pemeriksaan lab dari cairan mata anak Sinta tadi akhirnya keluar. Dan disinilah kejutannya. Di cairan mata anak Sinta ada bakteri Neisseria gonorrhoeae yang merupakan bakteri penyebab penyakit kencing nanah atau infeksi menular seksual. Diduga kuat anak Sinta ini terinfeksi bakteri tersebut saat melewati jalan lahir. Kadang kan usianya masih 5 hari, tiba-tiba aja infeksi seperti ini. Dan benar aja, waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Sinta, ternyata Sinta positif mengidap gonore. Pada beberapa kasus itu memang infeksi gonore pada ibu yang sedang hamil itu bisa tidak terdeteksi. Karena gejala-gejala seperti tadi, keputihan, nyeri saat berkemih, nyeri saat berhubungan badan, nyeri pada panggul dan juga keluar flek darah itu sering dikira gejala kehamilan biasa. Waktu dikasih tahu oleh dokter kok dia positif gonore, Sinta kebingungan. Kok bisa ya dia tertular gonore? Selama ini Sinta itu hanya berhubungan sama istri dengan Bimo. Sinta sempat tanya ke dokter, bisa nggak sih gonore ini tuh menulari hal-hal lain? Seperti toilet duduk atau di kolam renang. Dan dokter menjelaskan ke Sinta kalau gonore adalah infeksi menular yang hanya bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Bakteri gonore ini bisa menginfeksi mukosa atau selaput lendir alat kelamin, anus, dan juga tenggorokan. Gonore ini bisa ditularkan bahkan jika tidak ada ejakulasi. Karena selama ada kontak antara selaput lendir yang terinfeksi dengan selaput lendir lain, maka bakteri gonore itu bisa tertular. Penggunaan alat kontrasepsi seperti bisa mengurangi resiko penularan. Tapi ingat ya teman-teman, mengurangi, bukan mencegah 100%. Penggunaan itu nggak sepenuhnya menghilangkan resiko. Apalagi misalkan infeksi itu berada di daerah yang tidak terlindungi oleh misalkan tenggorokan atau bagian anus. Gonore ini umumnya nggak ditularkan melalui kontak tidak langsung. Misalkan penggunaan toilet atau pakaian itu umumnya nggak bisa tertular. Bakteri Neisseria gonorrhoeae ini tidak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia. Tapi pada beberapa kasus, seperti penggunaan alat bantu seksual, gonorrhoeae ini bisa ditularkan. Pada kasus ini, adanya bakteri Neisseria gonorrhoeae yang ada di kelaminnya Sinta menyebabkan selaput lendir mata anak Sinta sampai terinfeksi. Disitulah kemudian bakteri gonorrhoeae ini berkembang biak dan menyebabkan reaksi radang. Setelah itu, bakteri akan menghasilkan racun dan juga enzim yang merusak jaringan mata. Lama-kelamaan akan keluarlah cairan nanah dari bagian mata. Ini menandakan telah terjadi infeksi yang serius. Karena misalkan nggak diobati, maka infeksi nanti akan menyebar lebih dalam ke bola mata. Dan kalau sampai kena kornea bisa menyebabkan radang hingga rusaknya jaringan kornea mata. Dan peradangan yang tidak bisa diobati bisa menyebabkan pembentukan jaringan parut pada mata. Dan puncaknya bayi ini bisa mengalami kebutaan permanen. Dan anaknya Sinta harus dirawat inap untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Jadi saat itu anaknya Sinta harus mendapatkan antibiotik dari suntik dan juga dari infus, tetes mata antibiotik, dan juga pembersihan mata secara rutin. Dan kondisi anaknya Sinta ini harus terus dipantau agar tidak terjadi komplikasi kerusakan kornea mata yang bisa mengakibatkan kebutaan. Dan mendengar penjelasan dokter ini, Sinta merasa badan lemes-lemesnya. Perasaannya campur aduk. Dia merasa sedih dan juga marah. Sinta langsung tanya ke Bimo, jelaskan nih, bagaimana saya bisa tular gonore dari kamu? Misalkan kamu gak jujur, anak kamu bisa buta. Jujur sama saya sekarang. Dan saat itulah Bimo pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya dengan muka pucat pasi dengan gemeteran, Bimo pun mengakui perbuatannya di depan Sinta. Si Bimo ini ngaku bahwa sebelum mereka menikah, Bimo ini sempat ketemu dengan mantan pacarnya. Sebut aja nama mantan pacarnya Bimo ini Karin. Karin ini putus sama Bimo karena hubungan mereka ini gak disetujui oleh orang tuanya si Bimo.
Karena di mata orang tuanya Bimo, Karin ini bukan perempuan yang baik untuk anaknya. Bimo juga ngaku nih, selama pacaran sama Karin, Bimo ini sering diajak keluar kota untuk menginap berdua aja. Dan Bimo sama Karin ini memang sudah beberapa kali melakukan hubungan suami istri selama pacaran. Sampai akhirnya Bimo sama Karin terpaksa putus karena orang tuanya Bimo ini gak setuju dengan hubungan mereka. Bimo ini awalnya tuh cuma menghubungi Karin untuk tanya alamat. Dia mau nanya, alamatmu sekarang di mana sih? Aku mau ngirim undangan, aku mau nikah. Dan saat itu ya Karin gak kedengaran sakit hati atau gimana. Karin malah ngucapin selamat. Tapi saat mereka mau ngobrol via aplikasi pesan singkat, tiba-tiba aja saat itu Karin tuh merayu Bimo. Dan saat itu Bimo tuh merasa tarik lagi sama Karin. Dan puncaknya waktu Karin ini ngajak Bimo untuk kencan semalam sebagai jatah mantan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jatah mantan itu ya semacam istilah untuk hubungan seksual yang dilakukan dengan mantan kekasih sebelum menikah dengan orang lain. Ini jelas ya, bukan hal yang bisa dibenarkan ya teman-teman. Karena ini sama aja dengan selingkuh, apapun namanya lah. Mau dengan pembenaran apapun tetap aja namanya selingkuh. Tapi saat itu Bimo setuju untuk berkencan sama Karin. Teman-teman, bisa dibayangkan ya hancurnya perasaan Sinta mendengar pengakuan dari si Bimo. Tapi ternyata hancurnya perasaan Sinta itu nggak cukup sampai di situ. Itu baru permulaan. Bimo melanjutkan pengakuannya, dia bilang setelah mereka menikah kurang lebih 1 bulan kemudian, Karin ngasih tau Bimo kalau Karin akan menikah dengan laki-laki lain. Dan tanpa rasa malu, Karin ngajak Bimo ketemu untuk memberi jatah mantan balasan ke si Bimo. Dan herannya lagi, Bimo setuju karena saat itu Bimo sudah menganggap kalau jatah mantan itu adalah hal yang wajar. Toh di antara Bimo sama Karin ini sama sekali gak ada ikatan apa-apa. Sebentar lagi Karin juga akan menjadi istri sah orang lain. Dan selama melakukan hubungan seksual itu, mereka itu gak pakai alat kontrasepsi sama sekali. Karena saat itu Karin meyakinkan Bimo kalau dia sedang tidak masa subur. Aman deh pokoknya, kata Karin seperti itu, aku tidak akan hamil. Karena si Sinta ini ingat waktu si Karin ini menikah dan ada resepsi, Sinta ini nemenin loh si Bimo ke kondangannya si Karin. Dan saat itu sama Sinta diucapkan selamat, dia merasa senang antara Bimo Karin itu sama sekali gak ada sakit hati. Sinta sama sekali gak nyangka kalau beberapa minggu sebelumnya Bimo sama Karin ini sempat selingkuh di belakangnya si Sinta. Dan setelah itu Bimo ngaku bahwa dia tuh sempat mengalami nyeri berkemih dan dari kemaluannya itu sempat keluar nanah. Ternyata Bimo ini tertular penyakit kencing nanah atau gonore dari Karin. Bimo merasa malu pergi ke dokter dan dia juga merasa takut ketahuan. Jadi Bimo ini mencoba mengobati penyakitnya sendiri. Dia coba berbagai macam pengobatan yang dia lihat dari internet. Memang saat itu gejala yang Bimo alami itu berkurang. Tapi gara-gara infeksinya ini tidak tertangani sempurna, Bimo ini malah menularkan penyakitnya ke Sinta dan juga ke anak mereka. Dan mendengar ini Sinta merasa sangat marah dan sedih. Dia mengadukan perselingkuhan Bimo ke orang tua dan juga ke mertuanya. Saking mereka marahnya ya sama si Bimo, mereka menyerahkan semua keputusan ke si Sinta. Terserah, kamu mau mengambil keputusan apa aja, kami mendukung. Dan Sinta kemudian menggugat cerai si Bimo dan mendapatkan hak asuh anak mereka. Dan sementara si Bimo cuma bisa menyesali perbuatannya. Teman-teman, gara-gara mengikuti nafsu dan mengejar kesenangan sesaat, Bimo harus kehilangan semuanya. Kesetiaan adalah dasar dari kepercayaan sebuah hubungan. Ketika kesetiaan itu dilanggar, sudah pasti efeknya itu gak akan main-main. Setiap keputusan punya konsekuensi. Hargai diri kita sendiri dan juga orang terdekat kita. Jangan sampai kita baru sadar betapa berharganya sesuatu atau seseorang setelah itu hilang. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.